네 눈앞에 왔잖아 내가 여기 있잖아 너의 입술로 말을 해줘 Say yes, say yes 나도 모르게 너에게 가고 있나 봐 부는 바람에 내 맘 전할래 Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran kita kali ini. Nah, dimana pada video sebelumnya kita telah membahas yang namanya persamaan nilai mutlak. Sekarang kita akan bahas yang namanya pertidaksamaan nilai mutlak. Jika dalam persamaan dia ditandai dengan tanda sama dengan, maka untuk pertidaksamaan dia ditandai dengan apa? Nah, mungkin itu akan menjadi sebuah pertanyaan bagi kalian. Nah, di sini akan Ibu jelaskan. Di dalam pertidaksamaan ada beberapa tanda yang dapat kita kenali untuk mengatakan sebuah pernyataan itu merupakan pertidaksamaan. Tanda yang pertama yaitu lebih kecil. Nah, ini dibaca lebih kecil dari. Kemudian lebih besar dari. Lihat dia saling bertolak belakangnya antara lebih kecil dan lebih besar. Yang ketiga, kita menambahkan garis di bawah tanda lebih kecil itu, maka ini dibaca dengan lebih kecil sama dengan. Nah, yang keempat juga ditambah garis di bawah tanda yang lebih besar, maka ini dibaca dengan lebih besar sama dengan. Nah, yang empat ini merupakan tanda dari pertidaksamaan. Kita langsung ke contoh dulu. Di sini yang pertama adalah 2x tambah 3 lebih kecil dari 8. Berarti ini merupakan sebuah pertidaksamaan karena ada tanda lebih kecil dari. Kemudian yang kedua, x dikurang 5 lebih besar sama dengan 7. Nah, di sini ada tanda pertidaksamaan juga, yaitu lebih besar sama dengan. Yang ketiga, 4x lebih kecil sama dengan 4. Nah, di sini juga merupakan pertidaksamaan karena ada tanda lebih kecil sama dengan. Kemudian yang terakhir, 2x tambah 5 lebih besar dari 2, lebih besar dari 2. Ada beberapa bentuk dari pertidaksamaannya. Sebelum kita ke penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak, ada beberapa bentuk pertidaksamaan nilai mutlak. Ada 4 nanti yang akan kita ketahui di sini. Jika nilai mutlak dari fx bentuknya mutlak fx nanti bentuk mutlak fx lebih kecil dari p, itu yang pertama, lebih kecil dari p. Contohnya adalah mutlak 3x tambah 2 lebih kecil dari 3, yang jadi p itu adalah 3, sementara fx nya adalah mutlak 3x tambah 2. Kemudian bentuk mutlak fx lebih besar dari p. Nah, contohnya mutlak x dikurang 1 lebih besar dari 2. Nah, di sini yang jadi p itu adalah 2, sementara fx-nya adalah x dikurang 1. Tuh. Kemudian yang ketiga, jika bentuk mutlak fx lebih kecil sama dengan p. Contohnya mutlak 2x dikurang 10 ini lebih kecil sama dengan 18. Nah, yang jadi p itu adalah 18. Yang terakhir,
bentuk mutlak fx lebih besar sama dengan p, contohnya di sini x ditambah 8 lebih besar sama dengan 12, yang jadi p adalah 12, yang jadi fx adalah x ditambah 8. Maka dari 4 bentuk yang tadi ada penyelesaiannya masing-masing, dan itu hampir sama untuk yang tanda lebih kecil dan lebih kecil sama dengan itu hampir sama penyelesaiannya. Kemudian tanda lebih besar dan lebih besar sama dengan penyelesaiannya juga hampir sama. Kita bahas yang pertama dulu. Kalau dia mutlak fx-nya lebih kecil dari p, maka dapat kita selesaikan dengan ini cara membacanya, fx lebih besar dari negatif p dan lebih kecil dari p, gitu cara membacanya, mulai dari fx-nya kalau dia berada di antara. Kemudian kalau dia mutlak, bentuknya mutlak fx lebih kecil sama dengan p, maka penyelesaiannya sama dengan dia lebih kecil dari, hanya saja kita harus menambah tanda sama dengan di bawah atau garis di bawah. Ini dibaca fx lebih besar sama dengan negatif p lebih kecil sama dengan p. Nah, yang ketiga, jika mutlak fx-nya lebih besar dari p, maka ini dapat kita selesaikan dengan cara yang pertama, fx lebih kecil dari negatif p, atau yang kedua ini fx lebih besar dari p. Berarti ada dua penyelesaiannya ya. Kemudian untuk yang terakhir, jika bentuknya mutlak fx lebih besar sama dengan p, maka dapat kita selesaikan dengan fx lebih kecil sama dengan, tambahkan sama dengan di bawah, dari negatif lebih kecil sama dengan negatif p, atau fx lebih besar sama dengan p. Itu ya, ada 4 ini, harus kamu ingat yang 4 ini. Langsung ke contoh untuk mempermudah pemahamanmu. Di sini contoh yang pertama, kan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Mutlak x dikurang 2 lebih kecil dari 3. Nah, coba lihat. Ini bentuk yang mana? Pertama, kedua, ketiga, atau yang keempat? Nah, kalau dilihat di sini tanda lebih kecil dari. Nah, berarti ini adalah bentuk yang pertama, mutlak fx lebih kecil dari p. Tadi kalau dia bentuknya seperti ini, bagaimana penyelesaiannya? Yaitu fx-nya ada di antara ya. Berarti fx lebih kecil dari negatif p dan fx lebih besar dari negatif p dan lebih kecil dari p. Di sini p-nya adalah 3 dan fx-nya adalah x dikurang 2. Berarti langsung saja kita selesaikan untuk soal ini. Berarti dia fx-nya tadi berapa? X dikurang 2 kan, dan p-nya 3. Sekarang di sini negatif p, berarti negatif 3 lebih kecil dari fx, x kurang 2 lebih kecil lagi 3. Nah, berarti kita harus menyisakan x saja, tidak boleh ada lagi negatif 2 di suku x itu. Di persamaan kita tidak ada lagi negatif 2, maka harus bagaimana caranya biar hilang negatif 2 ini? Maka harus kita tambah dengan 2. Nah, berarti semua ruas harus kita tambah 2 ya. Berarti kan negatif 2 tambah 2 kan 0, maka yang tinggal hanya x. 3 tambah 2 5, negatif 3 tambah 2 negatif 1. Berarti kita sudah mendapatkan yang namanya himpunan penyelesaian. Nah, sekarang kita pengen tahu dia kalau di garis bilangan di mana sih daerah penyelesaiannya. Nah, kita gambarkan dulu
garis bilangannya ya. Gambarkan garis bilangannya. Di sini kan ada dia di antara negatif 1 sampai positif 5. Kita buat dulu masing-masing titiknya. 5, 4, 3, 2, 1. Sekarang ke negatif 1, negatif 2. Nah, di sini kan cara bacanya X lebih besar dari negatif 1. Kalau dia lebih besar berarti dia ke arah kanan, ya kan? Kalau lebih besar berarti dia lebih ke arah kanan. Kemudian X lebih kecil dari 5 berarti dia ke arah kiri. Nah, sekarang kan kedua garis itu sudah bertemu sebenarnya. Kalau dia dipanjangkan mereka akan bertemu. Nah, yang sama-sama daerah yang sama-sama dilalui itulah dia daerah himpunan penyelesaiannya. Kemudian kenapa dibuat bulat kosong itu kan? Bulat tapi dia kosong. Nah, itu karena tanda di himpunan penyelesaiannya adalah lebih kecil dari, tidak ada tanda sama dengan di bawah. Nah, contoh yang kedua, mutlak 2x dikurang 1 lebih kecil sama dengan 7. Coba lihat bentuknya. Nah, ini dia sama dengan bentuk mutlak fx lebih kecil sama dengan p. Nah, gimana penyelesaiannya? Lihat kembali catatan yang tadi. Maka kalau dia mutlak fx lebih kecil sama dengan p, ini dapat diselesaikan dengan negatif p lebih kecil sama dengan fx lebih kecil sama dengan p, atau cara membacanya fx lebih besar sama dengan negatif p lebih kecil sama dengan p. Nah, dari soal udah dapat kita fx nya itu 2x kurang 1 dan p nya adalah 7. Maka menjadilah dia 2x dikurang 1 tadi sebagai fx, kemudian negatif p berarti dia negatif 7 dan p positif 7. Nah, di sini kan ada angka negatif 1. Gimana caranya biar angka negatif 1 itu habis? Berarti nanti yang tinggal di situ 2x. Nah, karena dia negatif 1, biar habis perlulah menjumlahkan negatif 1 itu dengan lawannya siapa? 1. Berarti negatif 1 ditambah 1. Maka semua ruas juga harus kita tambah 1. Nah, negatif 7 tambah 1 negatif 6. 2x dikurang 1 tambah 1 dia 0. 7 tambah 1 8. Nah, sekarang masih ada koefisien dari x yaitu 2. Kita harus membuat koefisien x itu 1. Jadi gimana caranya? Maka kita harus membaginya dengan 2. Berarti semua ruas ini akan kita bagi 2 agar nanti koefisien x tinggal 1. Berarti negatif 6 per 2. Kemudian 2x per 2 dan 8 per 2. Nah, ini negatif 6 bagi 2 negatif 3. 2x bagi 2 tinggal x. 8 bagi 2 4. Maka udah dapat kita himpunan penyelesaiannya ya, yaitu x lebih besar sama dengan negatif 3 lebih kecil sama dengan 4. Coba buat dia garis bilangannya dulu biar kita tahu pas di mana sih daerah penyelesaiannya. Kita buat dulu di garis bilangan. Itu tadi nilainya kan antara negatif 3 sampai dengan 4. Berarti x lebih besar sama dengan negatif 3. Kalau ada lebih besar berarti ke arah kanan. Buat dia tarik garisnya terus, bisa kamu tarik sampai ke kanan habis yang apa-apa. Kemudian x lebih kecil sama dengan negatif 4, berarti kalau dia lebih kecil ke kiri. Maka daerah yang sama-sama dilalui oleh kedua garis itulah dia himpunan penyelesaiannya. Kemudian kita buat dia bulat penuh. Kenapa bulat penuh, Ibu? Karena di sini ada tandanya sama dengan, lebih kecil sama dengan, dan lebih besar sama dengan. Maka harus kita buat dia bulat penuh. Nah,
Jika seandainya kita daftar nilainya, maka yang menjadi anggota itu adalah negatif 3, negatif 2, negatif 1, sampai dengan 4. Karena tadi tandanya itu ada tanda sama dengan di bawah. Kita ke contoh yang selanjutnya. Di sini mutlak X tambah 3 lebih besar dari 5. Mutlak X tambah 3 lebih besar dari 5. Coba lihat, berarti kalau dia seperti ini adalah bentuk mutlak fx lebih besar dari p, ya. Mutlak fx lebih besar dari p. Nah, kalau seperti ini dia gimana penyelesaiannya? Lihat lagi catatan yang tadi. Kalau dia mutlak fx lebih besar dari p, ini dapat kita selesaikan dengan dua cara, yaitu yang pertama dia fx lebih kecil dari negatif p, itu yang pertama. Satu lagi, atau fx lebih besar dari p. Nah, lihat tadi di soal kita itu yang jadi fx adalah x tambah 3. Nah, yang jadi p itu adalah 5. Maka dapat kita selesaikan dengan x ditambah 3 lebih kecil dari negatif 5. Kalau kan negatif p berarti negatif 5. X tambah 3 lebih kecil dari negatif 5. X lebih kecil dari negatif 5. Positif 3 pindah tempat menjadi negatif 3. Maka X lebih kecil dari negatif 8. Itu satu. Atau yang keduanya lagi, kita buat fx lebih besar dari p, berarti dia menjadi x ditambah 3 lebih besar dari 5. Maka x lebih besar dari 5 dikurang 3, maka x lebih besar dari 2. Nah, sudah dapat kita sebenarnya himpunan penyelesaiannya ini, yaitu yang pertama x lebih kecil dari negatif 8, yang kedua x lebih besar dari 2. Nah, kita mau tahu kira-kira kalau di garis bilangan pas di mana ya daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, kita gambar dulu garis bilangannya. Buat titiknya 1, 2, bisa kamu buat dia 3, 4 dan seterusnya. Kemudian jangan lupa untuk yang negatif, karena tadi ada di situ negatif 8, maka perlu juga kita buat yang negatif. Di sini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, sampai negatif 10, bisa sampai negatif 11 dan seterusnya. Lah, lihat, kalau lebih kecil berarti arahnya ke kiri. Lebih kecil dari negatif 8 berarti ke kiri. Kemudian lebih besar dari 2, kalau lebih besar berarti dia arahnya ke kanan. Kita mulai dari 2, lebih besar dari 2, berarti himpunan penyelesaiannya, daerah himpunannya udah tahu kita yang mana. Nah, apalagi yang kurang? Ya, bulatnya. Ini bulat penuh atau bulat kosong? Nah, kita buat dia bulat kosong. Kenapa bulat kosong? Karena di tanda pertidaksamaannya ini tidak ada tanda sama dengan di bawah, maka kita buatlah dia bulat kosong. Itulah hasilnya. Dan seandainya kita buatlah dia himpunan penyelesaian, maka HP itu sama dengan himpunan penyelesaian X lebih kecil dari negatif 8 atau X lebih besar dari 2. Seandainya di daftar lebih kecil dari negatif 8, berarti itu adalah negatif 9, negatif 10 dan seterusnya. Nah, contoh yang keempat, mutlak 4x tambah 2 lebih besar sama dengan 6. Nah, lihat bentuknya, ini bentuk yang mana? Mutlak fx lebih besar sama dengan p. Nah, kalau dia seperti ini gimana menyelesaikannya? Ingat, lihat lagi catatan kita, mutlak fx lebih besar sama dengan p. Maka dapat kita selesaikan dengan dua cara. Yang pertama fx lebih kecil sama dengan negatif p. Itu yang pertama. Atau yang keduanya, fx lebih besar sama dengan p. Nah, coba kita selesaikan dulu. Maka mutlak fx berarti fx nya berapa? Fx kita
4x tambah 2. Dari soal kita ketahui 4x ditambah 2 lebih besar lebih kecil sama dengan negatif P, berarti dia negatif 6 karena P kita adalah 6. Nah, maka 4x lebih kecil sama dengan negatif 6. Positif 2 pindah tempat jadi negatif. 4x lebih kecil sama dengan negatif 6 kurang 2, negatif 8. X lebih kecil sama dengan negatif 8 per 4. Berapa itu? Bagikan dia langsung. Maka X sama dengan X lebih kecil sama dengan negatif 2. Nah, sekarang yang kedua, coba 4x tambah 2 lebih besar sudah sama dengan 6. Nah, maka 4x lebih besar sama dengan 6. Positif 2 pindah tempat, negatif 2. 4x lebih besar sama dengan 4. Maka x lebih besar sama dengan 4 per 4. Atau x lebih besar sama dengan 1. Nah, sudah dapat dia himpunan penyelesaiannya, yaitu x lebih kecil sama dengan negatif 2 dan atau X lebih besar sama dengan 1. Nah, gambarkanlah dia garis bilangannya. Berarti kita buat dulu nolnya. Nih, kemudian titik-titiknya. Kalau dia yang positif dia 1, boleh kamu buat 2, 3, 4 dan seterusnya. Kalau dia yang negatif mulai dari negatif 2 dan seterusnya. Nah, ini X lebih kecil sama dengan negatif 2. Kalau dia lebih kecil berarti dia ke kiri, ya. Kalau kemudian X lebih besar sama dengan 1, lebih besar berarti dia ke kanan. Itu daerahnya. Kemudian tandanya kan ada tanda sama dengan di bawah, ya kan? Berarti ini kita buat bulat penuh. Nah, ini juga, ini lebih besar sama dengan bulat penuh. Itu dia gambar garis bilangannya. Seandainya di daftar kalau lebih kecil dari negatif 2, maka anggotanya adalah negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan seterusnya. Sekarang kita coba mutlak untuk koefisien X-nya yang negatif. Nah, ini dia coba lihat mutlak negatif 4x ditambah 2 lebih besar dari 12. Maka ini bentuk dari mutlak fx lebih besar dari P. Nggak lagi kalau dia mutlak fx lebih besar dari P. Gimana cara penyelesaiannya? Yaitu ada dua cara. Yang pertama, fx lebih kecil dari negatif P, atau yang kedua, fx lebih besar dari P. Nah, boleh kita coba yang lebih besar duluan, boleh yang lebih kecil duluan. Nah, ibu buat dulu yang lebih besar duluan. Negatif 4x ditambah 2, P nya berapa? 12 kan? Berarti lebih besar dari 12. Maka negatif 4x lebih besar dari 12 kurang 2. Negatif 4x lebih besar dari 10. Maka x lebih besar dari 10 per negatif 4. Nah, lihat di sini kan sudah dibagi dengan negatif dia. Maka ada ketentuannya. Ketika P itu kita bagi dengan bilangan negatif, maka akan ada perubahan pada tandanya. Baiknya tanda lebih kecil, lebih besar. Nah, di sini kan lebih besar, maka dia akan berubah menjadi lebih kecil dari 10 per negatif 4. Bisa disederhanakan? Bisa. Maka X lebih kecil dari, sama-sama bagi 2, 5 per negatif 2, atau negatif 5 per 2 kamu buat tidak apa-apa. Nah, sekarang kita coba yang kedua. Negatif 4x tambah 2 lebih kecil dari negatif 12. Negatif 4x lebih kecil dari negatif 12 dikurang 2. Negatif 4x lebih kecil dari negatif 14. Maka negatif maka di sini tinggal x lebih kecil dari negatif 14 per negatif 4. Nah, jumpa lagi dia dibagi dengan angka negatif, maka akan terjadi perubahan tanda.
aturan dia lebih kecil, maka kita berubahlah dia menjadi lebih besar. Negatif dibagi dengan negatif, dia menjadi positif, jadinya 14/4. X lebih besar dari 14/4 itu kita sederhanakan dengan membagi 2, jadinya 7/2. Dah, itulah dia himpunan penyelesaiannya. Udah dapat. Nah, kita buatlah dulu dia. Maka himpunan penyelesaian adalah HP-nya X lebih kecil dari negatif 5/2. Itu negatif 5/2 ya, atau X lebih besar dari 7/2. Jangan lupa itu negatif 5/2. Oke. Kemudian ada beberapa hal yang harus kamu ingat di sini selain bentuk yang 4 tadi, yaitu tentang perubahan tanda yang tadi ya, tentang perubahan tanda. Nah, ingat jika P dibagi dengan angka negatif, jika P dibagi dengan angka negatif, maka tanda berubah. Di mana perubahannya? Yaitu aturan dia lebih besar jadi lebih kecil. Kalau dia lebih kecil jadi lebih besar. Nah, kalau dia lebih besar sama dengan, itu menjadi lebih kecil sama dengan. Kalau dia lebih kecil sama dengan, itu jadinya lebih besar sama dengan. Nah, mungkin sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Silakan coba-coba latihannya, semoga bisa bermanfaat. Jika ada yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.